Saya dari Indonesia Timur, teman-teman. Dan saya berasal dari kampung terpencil di Pulau Lembata, NTT. Nama kampungnya itu Lamawolo. Orang yang dengar nama kampung saya ini, mereka bilang begini, ih, nama kampungnya kayak orang ngomong asal-asalan. Kacau sekali. Dan di kampung kami ini 100% orang Katolik. Tidak ada penduduk yang beragama Islam di sana. Bukan karena kami tidak menerima orang Islam di kampung itu. Tidak, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah di kampung kami itu susah sekali air. Mau minum saja susah, bagaimana mau pakai buat wudhu. Mana 5 kali sehari kan? Itu kalau ada 5 orang saja yang Islam di sana, teman-teman, mereka wudhu setiap hari 5 kali. Wih, kami mati kehausan itu. Makanya sebagai orang Katolik, teman-teman, orang tukang kayu yang saya yakini, teman-teman, yang saya percaya dan saya imani sampai sekarang itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang sedang kelaparan di dekat Danau Betsaida hanya dengan 2 roti. Dia tidak makan roti yang harga 400.000, teman-teman. Au! Om Ded masih relate kan sama kisah Tuhan Yesus ini? Kalau sudah tidak relate, sering-seringlah Om main-main ke gereja, Om. Nostalgia saja tidak apa-apa, Om. Karena Tuhan Yesus memang rindu sekali dengan dombanya yang hilang. Dan gereja saya itu di Cijantung, Om. Gereja saya di Cijantung, dan di sana itu kami punya paduan suara yang keren sekali, namanya suara Java. Merdu sekali kalau mereka nyanyi di setiap misa atau ibadah. Saya kalau dengar mereka nyanyi itu, wih, merinding bulu badan saya, teman-teman. Karena merdu sekali. Dan paduan suara ini dipimpin oleh dirijen yang namanya Pak Joko. Dan dia orang Jawa, teman-teman. Saya terpukau sekali, saya bilang, ih, orang Jawa yang nama Joko ini pandai sekali mengendalikan suara, teman-teman. Kacau sekali begitu, teman-teman. Gila kan? Dan sebagai orang Katolik, teman-teman, jujur saya kesal sekali dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang Katolik. Maaf, oknum orang Katolik. Namanya Harvey Muiz. Dia diduga melakukan korupsi yang menyebabkan negara merugi 271 triliun. Banyak sekali itu. Padahal kalau negara tidak merugi sebanyak itu, duit 271 triliun bisa dipakai untuk menyelamatkan NTT dari pengangguran. Banyak sekali angkanya. Karena faktanya tahun lalu itu di NTT ada 107.000 pengangguran. Artinya kalau 271 triliun dibagi 107.000 orang, satu orang dapat 2,5 miliar. Itu artinya kalau kita gaji mereka setiap bulan nih dengan standar UMR NTT 2,1 juta, itu teman-teman kita bisa gaji mereka sepanjang 100 tahun itu. 100 tahun. Artinya secara tidak langsung negara sudah mencegah 107.000 pengangguran untuk tidak datang ke sini menjadi debt collector. Ya, Kacau. bayangkan teman-teman, 107 tahun kalian hidup tanpa debt collector. Wih, indah sekali itu. Kalian bawa motor yang masih nunggak itu bisa sambil freestyle itu. Tidak perlu takut lagi matalang itu. Dan saya senang sekali teman-teman tampil di panggung somasi ini. Karena memang panggung somasi ini memang menjunjung tinggi keberagaman. Karena banyak sekali komik-komik dari berbagai macam daerah yang sudah tampil di sini. Termasuk saya komik dari timur, teman-teman. Dan saya juga termasuk orang yang menjunjung tinggi keberagaman. Makanya saya adalah orang timur yang memutuskan menikah dengan orang Cina. Ada istri saya di sini yang pakai blazer pink. Itu bukan penjual handphone di Glodok yang saya sewa. Itu istri saya betulan. Memang tidak mudah meyakinkan orang-orang kalau istri saya Cina. Tidak mudah. Karena sampai sekarang itu banyak sekali orang-orang yang bilang begini, Om. Ih, macam Ari Kriting ya. Pasti pakai ilmu hitam nih. Ih, teman-teman, saya pastikan saya tidak pakai ilmu hitam 100% bersih. Tapi mertua saya masih saya sekap di gulang sampai sekarang. Makanya saya berhasil kemudian menikah dengan dia. Dan setelah kami menikah, teman-teman, itu banyak juga teman-teman saya yang ketemu istri saya begitu, lalu mereka lihat saya, mereka lihat istri saya, lalu mereka komentar begini. Igen, kamu beruntung sekali ya, punya istri Cina, cantik, putih, padahal kamu orang timur hitam, jelek. Bahagia sekali hidupmu. Saya bilang, belum tentu sebahagia itu, teman-teman. Bayangkan ya, orang timur yang terkenal penagih hutang, dia harus menghabiskan seluruh hidupnya dengan orang Cina yang terkenal pengusaha dan suka ngutang.
Di dalam rumah kami istri saya menghindar terus setiap kali ketemu saya, teman-teman. Bahkan saya ajak dia berhubungan saja, saya bilang, "Yang, ayo." Dia bilang, "Tunggu dulu, belum jatuh tempo ini." Parah sekali. Dan kami sudah menikah 4 tahun, tapi sampai sekarang kami belum punya anak. Sampai sekarang belum punya anak, teman-teman. Makanya saya tuh curiga. Ini jangan sampai memang sel telur istri saya juga takut disamperin sperma timur. Dia sudah standby kan, sperma timur berenang-berenang, dia lihat, wih, calon-calon debt collector nih. Menghindar dia. Akhirnya tidak jadi. Tapi saya kesal begitu dan resah. Kenapa sudah 4 tahun menikah tapi belum punya anak sampai sekarang? Padahal hampir setiap hari kami berhubungan. Hampir setiap hari. Dan sudah banyak sekali gaya yang kami coba, teman-teman. Mulai dari gaya doggy style, istri saya nungging, saya gonggong dari belakang. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Lalu kemudian kami putuskan untuk kami coba gaya 69. Tahu gaya 69 kan? Yang begini macam berkaitan begitu. Jatuhnya macam logo yin dan yang, teman-teman. Hitam putih begitu. Kacau memang. Di situ tidak selesai, kami coba terus. Akhirnya saya putuskan untuk ya sudah, posisi saya di atas saja. Biar cepat masuk ini sperma. Tapi setelah kami coba, teman-teman, jatuhnya macam perjanjian kerjasama, Om. Hitam di atas putih. Belum lagi kasur di rumah kami warna hitam, teman-teman. Jadi kasur di sini, istri saya putih, di tengah saya di atas, macam Oreo itu. Tapi dari sekian banyak gaya yang kami coba, ada satu gaya yang saya coba hanya 1 kali dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Karena trauma begitu. Nama gayanya adalah BDSM. Tahu kan gaya berhubungan yang brutal-brutal itu? Orang berhubungan sambil ditempeleng, dicekek, ditampar. Saya pertama kali coba, Om, naluri timur saya keluar. Saya cekek betulan, teman-teman. Saya ayun, saya bilang, "Wih, memetua mata putih semua keluar." Saya bilang, kenikmatan nih. Pikir saya kenikmatan, saya cekek makin kencang, teman-teman. Selesai berhubungan, pingsan dia. Terima kasih.